Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, gara-gara rem motor blong, pasangan suami istri berserta motornya tercebur Sungai Kalimas di Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Kecelakaan terjadi saat korban akan naik perahu penyeberangan sungai. Pasangan suami istri dan sepeda motornya tercebur ke Sungai Kalimas di Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Warga dan pekerja perahu tambang kesulitan mengevakuasi sepeda motor korban karena lumpur yang tebal di dalam sungai tersebut. Kejadian berawal ketika pasangan suami istri warga Kabupaten Gresik ini akan menyeberang menggunakan jasa perahu penyeberangan. Namun ketika akan naik perahu, motornya tak dapat dihentikan. Diduga karena remblong hingga akhirnya tercebur sungai. Sing perahu ini beset kena patokan ngene tali niku, patok tali sampai digawoten Puskesmas Mubarot mriki. Dua lagi suami istri kecegur sepeda Supra. Beruntung pasutri tersebut selamat dan motor bisa dievakuasi. Namun pekerja jasa perahu penyeberangan terluka di bagian mata saat upaya menolong korban. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang pemuda anggota perguruan silat di Banyuwangi tewas dikeroyok 5 pesilat dari perguruan silat lain. Penganiayaan bermula dari saling ejek antara korban dan pelaku di media sosial. Ratusan orang berpakaian hitam mengiringi keberangkatan jenazah Ava Yuda Pratama ke pemakaman umum di Kecamatan Serono, Banyuwangi. Pemuda berusia 20 tahun yang juga pesilat itu tewas dikeroyok 5 orang yang diduga dari perguruan silat lain. Korban meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di RSUD Blambangan akibat luka dalam di kepala dan bagian tubuh lainnya. Penganiayaan bermula saat korban dan salah satu pelaku saling ejek dan tantang di media sosial. Korban dan pelaku kemudian sepakat bertemu untuk menyelesaikan masalahnya. Korban datang bersama 2 temannya, sedangkan pelaku bersama 4 kawannya. Setelah sempat cekcok, pelaku dibantu 4 kawannya mengeroyok korban hingga terluka parah. Kemudian untuk informasi, ini adalah kejadian antar orang per orang. Namun demikian, di balik itu antara 2 kelompok ini merupakan perguruan Pancasila yang berbeda. Maka dari itu kami menghimbau untuk yang lain tidak usah terprovokasi ataupun tidak usah ikut-ikutan, biar ini menjadi tindakan atau upaya kepolisian dalam menegakkan hukum, sehingga tetap kondusivitas di wilayah hukum Banyuwangi tetap terjaga. Percayakan kepada Polresta Banyuwangi, percayakan kepada Satreskrim Polresta Banyuwangi untuk memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kelima pelaku diringkus di rumah masing-masing. Mereka dikenakan pasal penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi juga menjerat pelaku dengan undang-undang darurat karena membawa senjata tajam. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, jalan desa yang terdampak banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang belum normal. Agar tetap bisa beraktivitas, warga memanfaatkan bantuan jasa angkut motor untuk menyeberangi sungai aliran lahar dingin. Sejumlah warga menjadi relawan jasa panggul atau angkut kendaraan melintasi aliran lahar di Sungai Regoyo, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Jasa tersebut menjadi solusi agar warga bisa beraktivitas akibat putusnya jembatan limpas yang menghubungkan Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempo Sari. Meski rawan banjir susulan, banyak warga yang memanfaatkan jasa itu. Sebab jika tidak melintasi sungai ini, warga harus memutar 13 km agar sampai di lokasi tujuan. Warga yang memanfaatkan jasa panggul hanya membayar sukarela. Para relawan penyeberangan mengaku bisa mengangkut 100 motor per hari. Berapa orang tadi, Pak? Wah, 4 orang Pak yang bopong Pak. Jadi memang harus lewat jalan sini ya, Pak? Ya enggak ada lagi Pak, di sana rusak Pak. Sana enggak bisa gunung Pak. Ya satu-satunya jalan ini Pak. Harus bayar berapa, Pak? Seikhlasnya Pak. Memang harus dibopong gitu ya, Pak ya? Memang harus, kalau nggak dibopong nggak bisa jalan. Itu tadi ngasih uang atau gimana, Pak? Yang ngasih uang 10.000 untuk yang bopong. Tapi merasa terbantu, Pak ya? Yang merasa terbantu.
Warga berharap jembatan limpas penghubung antar kecamatan segera diperbaiki agar akses warga kembali normal. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita ke informasi ringan saudara, ungkapan hobi membawa hoki bisa disematkan pada seorang pria asal Sidoarjo yang sukses membudidayakan ayam Polandia. Berawal dari nekat mengimpor puluhan butir telur ayam Polandia, kini ia bisa meraup cuan jutaan rupiah per bulan seiring semakin banyaknya pelanggan dari seluruh Indonesia bahkan Malaysia. Pagi itu di rumahnya Desa Gelam, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Dimas Puja Ardianto memandikan ayam hias Polandia miliknya. Setiap pagi bergantian ayam yang dimandikan agar bersih dan selalu terjaga kesehatannya. Setelah dibasuh dengan air, bulu ayam Polandia ini dikeringkan dengan pemanas agar tidak kedinginan dan bulunya tidak menggumpal. Dimas mulai membudidayakan ayam Polandia sejak tahun 2019. Berawal dari hobi beternak, ayah satu anak itu ingin memelihara ayam Polandia yang masih jarang di Indonesia. Pertama kali ia nekat mengimpor 60 butir telur ayam Polandia yang kemudian dimasukkan mesin tetas telur. Dari jumlah itu, 30 anak ayam menetas dan dipelihara hingga usia dewasa. Setelah usia produktif, Dimas mengembangbiakan ayam ini dengan metode kawin suntik yang dipelajarinya autodidak lewat media sosial. Saat beberapa ayamnya mulai bertelur, Dimas rutin mengambilinya untuk dimasukkan ke mesin penetas telur buatannya sendiri. Agar telur menetas sempurna, suhu mesin diatur otomatis pada kisaran 38 hingga 38,5 derajat Celcius. Inilah salah satu kendala beternak ayam Polandia, sebab ayam jenis ini tidak pandai mengerami telurnya sendiri. Sehingga peternak harus telaten menunggu telur menetas sembari selalu memeriksa suhu dan kelembapan udara dalam mesin penetas. Satu hal yang tidak pernah dilalaikan Dimas adalah menjaga kebersihan kandang dengan menyemprot cairan disinfektan. Hal itu untuk menjaga kesehatan serta bulu dan jambul ayam hiasnya tidak rusak. Ada dua jenis bulu ayam Polandia ini, yakni bulu biasa dan bulu terbalik. Selain itu, Dimas selalu memberikan vaksin pada anakan ayam untuk mencegah penyakit. Jika ayam sehat, maka rezeki akan terus mendekat. Begitu prinsip Dimas menjalani usaha beternak ayam Polandia ini. Tak heran pesanan ayam maupun telur terus berdatangan dari seluruh Indonesia, bahkan Malaysia. Ciri khas ayam Polandia itu dia berjambul. Ciri khas yang tidak dimiliki ayam yang lain. Agar jambulnya tetap bagus, pakannya itu pakan yang kering. Karena kalau pakan basah dia itu rawan nempel-nempel di jambul, jadi bikin kotor. Polan memang hampir tidak ada yang mengerang. Solusinya adalah ditetaskan di mesin tetas. Untuk produksi ayam Polan setahun itu 150 sampai 200 butir per ekor per tahun. Untuk ayam hampir ke seluruh Indonesia karena penjualan ayam hidup itu sekarang sangat mudah. Untuk telur hampir seluruh Indonesia pernah, bahkan sampai ke Malaysia saya pernah kirim telur. Ayam dewasa dijual antara 1 hingga 3.500.000 rupiah per ekor, tergantung jenis bulu dan jambulnya. Sementara anakan ayam antara 150 hingga 300.000 rupiah per ekor. Untuk telur, Dimas menjualnya 50.000 rupiah per butir. Kini setelah hampir 5 tahun budidaya ayam Polandia miliknya bisa menghasilkan cuan jutaan rupiah per bulan. Dari Sidoarjo, Hidayat Adi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini.
Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, saudara. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.